Dan yang kedua kemudian adalah sisipkan juga nih me time-nya. Apa sih hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan nih di setiap harinya. Me time itu tidak perlu yang mahal-mahal dan yang susah-susah ya Mbak gitu. Selamat pagi semua sahabat Nova, saya Andita, biasa dipanggil Dita. Saya psikolog dari RSAB Harapan Kita. Ketika kita memang udah merasa butuh bantuan, kita memang harus dan tidak perlu malu tadi ya Mbak untuk pergi ke psikolog. Tapi kalau misalnya kita mengalami stres, apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangani stres yang kita rasakan? Oke, yang pertama sih sebenarnya kita lakukan dulu hal yang rutin kita lakukan. Yang penting adalah apa? Pola hidup sehat dulu deh, gitu. Yang apa misalnya makan teratur, istirahat teratur, jangan lupa sisipkan olahraga. Kalau perlu kita bikin jadwal harian, apa sih yang perlu kita lakukan? Dan yang kedua kemudian adalah sisipkan juga nih me time-nya. Apa sih hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan nih di setiap harinya. Me time itu tidak perlu yang mahal-mahal dan yang susah-susah ya Mbak gitu. Sekadar apa ya, minum teh hangat aja juga mungkin itu udah bisa jadi me time. Mandi air hangat atau mungkin mendengarkan musik yang kita senang itu juga bisa jadi me time. Jadi jangan lupakan itu. Meskipun jadwalnya padat atau apa, sisipkanlah minimal mungkin 3 menit untuk melakukan apa yang kita rasa nyaman gitu. Nah, kemudian ya tadi seperti yang Mbak Aci bilang, boleh curhat sama teman. Bicarakan dengan orang-orang terdekat yang kita rasa kayaknya nyaman nih untuk ngobrol nih sama orang tersebut, atau yang memang mungkin kita merasa dekat gitu ya, atau yang kita yakin juga nih kayaknya bisa deh ngasih jalan keluar dan lain sebagainya gitu. Dan bila kondisi-kondisi itu masih belum juga membantu kita untuk dapat menyelesaikan meredakan stres kita, ya tadi mungkin bisa hubungi tenaga profesional untuk bantuan lebih lanjut. Seperti itu sih Mbak. Tadi ngobrol menyinggung soal kita tuh bisa cerita ke teman yang kita percaya, itu seberapa penting sih kita mengutarakan perasaan atau mungkin stresnya kita kepada orang lain, Mbak? Oke, sebenarnya sih itu balik ke orangnya masing-masing ya Mbak ya gitu. Ketika memang orang yang bersangkutan merasa nyaman untuk sharing apa yang dia rasakan, apa yang dia sedang hadapi, curhat dengan orang lain itu bisa menjadi salah satu stress relief gitu, sehingga dia bisa merasa lega gitu. Tapi kalau orang tersebut tidak terbiasa untuk bercerita, dipaksa untuk curhat, yang ada malah nambah stres gitu kan, karena itu sesuatu yang dia tidak nyaman gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita perlu mengenali cara stress relief kita tuh seperti apa sih. Kalau suka cerita, oke bisa curhat. Tapi kalau nggak suka cerita, mungkin kita bisa coba penyaluran cara lain. Ada yang lebih ke seni, misalnya jadi dia menggambar, melukis, bikin lagu, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa yang mungkin bisa ke olahraga atau aktivitas fisik. Nah, itu juga sangat bisa gitu. Karena kan selain memang untuk membuat diri lebih lega, aktivitas fisik itu kan juga bisa meningkatkan hormon kebahagiaan ya Mbak gitu. Jadi sangat bagus sekali untuk dilakukan gitu. Oke, berarti kita juga harus bisa mengenali cara kita untuk meredakan stres kita ya Mbak? Iya betul sekali.